Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Gatot Supraitno, Kepala SMP Negeri 2 Wanggarasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik bersama dengan Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui perencanaan berbasis data di SMP Negeri 2 Wanggarasi. Sebelumnya sekolah kami merencanakan program kerja itu sesuai dengan keinginan kepala sekolah dan juga guru. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa. Sehingga hasil belajar yang diperoleh berdasarkan rapot pendidikan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan namun belum signifikan. Apalagi di tahun 2023 ini, hasil rapot pendidikan memperlihatkan bahwa indikator numerasi di SMP Negeri 2 Wanggarasi itu mengalami penurunan. Hal inilah yang mendorong saya mulai melakukan perencanaan program kegiatan sekolah dengan berbasis pada data primer yaitu rapot pendidikan. Selamat menyaksikan. Dari data rapot pendidikan tahun 2023 SMP Negeri 2 Wanggarasi, untuk kemampuan literasi peserta didik di SMP Negeri 2 Wanggarasi berada pada kategori sedang, yakni 53,85%. Artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Skor capaian kemampuan literasi di tahun 2023 adalah 53,85%, naik 34,63% dari tahun 2022 dengan skor 40%. Kemampuan numerasi peserta didik SMP Negeri 2 Wanggarasi berada pada kategori kurang, yakni 25%. Artinya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Untuk numerasi perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Skor capaian kemampuan numerasi di tahun 2023 adalah 25%, turun 43,18% dari tahun 2022 dengan skor 44%. Dari segi karakter, peserta didik SMP Negeri 2 Wanggarasi berada pada kategori baik, artinya peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta kebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari dengan skor capaian karakter di tahun 2023 adalah 55,51%, naik 14,19% dari tahun 2022 yang hanya 48,61%. Untuk iklim keamanan sekolah, SMP Negeri 2 Wanggarasi berada pada kategori baik, artinya satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Skor capaian iklim keamanan sekolah tahun 2023 adalah 71,47%, naik 5,98% dari tahun 2022 dengan skor 67,43%. Iklim kebinekaan di SMP Negeri 2 Wanggarasi berada pada kategori baik, artinya satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama, kepercayaan, dan budaya. Mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama, kepercayaan, dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Skor capaian iklim kebinekaan di tahun 2023 adalah 69,25%, naik 16,64% dari tahun 2022 yang hanya 59,37%. Untuk kualitas pembelajaran, indikator kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Wanggarasi pada kategori sedang, artinya pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Skor capaian kualitas pembelajaran tahun 2023 adalah 62,90%, naik 11,61% dari tahun 2022 yang hanya di kisaran 56,4%. Setelah mengetahui data
rapot pendidikan tersebut, maka langkah-langkah diambil oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama melakukan eksplorasi rapot pendidikan dan mulai mengidentifikasi indikator yang masih rendah dan perlu intervensi. Dari hasil eksplorasi rapot pendidikan yang dilakukan secara mandiri memberikan keyakinan bahwa data tersebut relevan dengan kondisi sekolah sehingga dapat memberi gambaran utuh ketika saya menyampaikannya nanti di depan teman-teman guru pada saat rapat bersama. Kemudian langkah yang kedua adalah kepala sekolah mengundang semua guru untuk bersama-sama membedah rapot pendidikan. Yaitu pada saat itu kepala sekolah mulai memaparkan tentang capaian rapot pendidikan kepada teman-teman guru bersama membedah rapot pendidikan. Langkah yang ketiga adalah dengan bersama-sama mengidentifikasi indikator dan subindikator yang masih rendah dan perlu intervensi. Sehingga di tahap ini pada indikator numerasi khususnya diidentifikasi bahwa ketiadaan guru lah yang mungkin membuat indikator numerasi di SMP Negeri 2 Ngerasi sangat rendah. Oleh sebab itu, setelah dilakukan diskusi cukup panjang, maka saya berinisiatif untuk ketiadaan guru matematika yang untuk tahun ajaran baru ini akan diampuh oleh saya sendiri. Setelah mempelajari dan mengetahui akar masalah dari masing-masing indikator, maka ada beberapa hal yang kita identifikasi. Yang pertama, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu masih tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari aktivitas belajar guru dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan mengajar hanya mencapai 51,90%. Pada indikator mutu dan relevansi pembelajaran, pada penerapan praktik baru dari guru hanya di kisaran 55,97%. Sementara kualitas pembelajaran masih tergolong rendah juga, di mana indikator mutu dan relevansi masih di kisaran 55,31%. Selanjutnya, dari hasil analisis dan rekomendasi benahi di rapot pendidikan dapat disimpulkan bahwa untuk membenahi kemampuan numerasi pada subindikator kompetensi pada domain bilangan yang capaiannya hanya di kisaran 51,88%, yang turun 5,35% dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 54,81%, yaitu yang pertama, satuan pendidikan melakukan peningkatan kompetensi GTK dengan mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bilangan aljabar, geometri, dan data ketidakpastian di platform Merdeka Mengajar. Setelah melaksanakan perencanaan berbasis data, semua kegiatan sekolah berorientasi pada peserta didik. Harapannya, hasil belajar mereka dapat meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan zamannya sendiri dan bisa meraih kesuksesan di masa depan. Demikian akhir video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalam, sampai jumpa.